Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah viral video sholat Idul Fitri di sebuah tempat yang disebut sebagai pesantren Al-Zaitun. Sebenarnya tidak pantas kegiatan tersebut disebut sebagai sholat, karena memang jauh dari aturan sholat di dalam agama Islam. Kemudian juga tidak pantas juga disebut sebenarnya tempat tersebut sebagai pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu adalah tempat yang mulia. Tempat kaum muslimin untuk menuntut atau mempelajari ilmu agama. Sementara tempat tersebut itu adalah tempat orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Bagi yang masih ragu tentang kesesatan yang ada di Al-Zaitun, simak dulu video yang berikut ini. Dalam semua programnya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kami berdoa supaya Tuhan tuntun terus di dalam hikmat Tuhan, kuasa Tuhan turun menyertai di dalam setiap program yang ada. Bahkan semua apa yang menjadi rencana daripada Pondok Pesantren Al-Zaitun tempat ini untuk perdamaian baik Indonesia bahkan dunia. Kami rindu supaya Tuhan dipermuliakan. Dan semua apa yang sudah dicanangkan kami rindukan Tuhan. Supaya menjadi sesuatu hal yang akan menerangi khususnya bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Bekerja sama dan tempat ini bekerja sama dan semua lembaga dan bahkan kami khususnya dari kalangan umat Kristen, Katolik, dan semua dan khususnya hari ini lewat karena kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami berdoa semua apa yang kami sudah dengarkan supaya ini semua menjadi lebih nyata lagi di dalam hari-hari yang ke depan. Tuhan kami bawa dalam doa supaya Tuhanlah yang berperan, Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan keterangan dari semua apa yang sudah direncanakan dan sampai pada terlaksananya apa yang sudah dikerjakan beberapa tahun yang lalu dan saat ini kami boleh melihat dan bahkan kami di tempat ini di masjid yang sudah berdiri 7 lantai. Kami percaya ini semua hanya karena karya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa supaya Tuhan terus sertai, Tuhan terus rawat, Tuhan terus berkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan tentunya Engkaulah Allah yang sudah mendengarkan doa kami. Karena kami percaya bahwa Engkau senantiasa condongkan telingamu terhadap seruan kami. Dan Engkau ulurkan tanganmu menolong semua apa yang sudah dikerjakan dan apa yang kami akan kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam satu nama yang kami kagumi, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kesehatan C dan kami berdoa untuk kesehatan C di tempat ini sebagai pemimpin yang Tuhan anugerahkan hikmat. Kami doakan supaya terus sehat. Amin. Sama dengan keluarga, tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami perintahkan malaikat Tuhan berkemah mengawal keluar masuknya supaya tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Nama Yesus. Yang daripada Yesus. Haleluya. Dengan Yesus. Pada hari ini juga sebentar kami akan pisah satu dengan lain. Amin. Biar kami berdoa Tuhan untuk semua aktivitas akad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita simak video di mana pendeta dan pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang yang melakukan doa bersama, di mana doa tersebut dipimpin oleh pendeta dan kegiatan tersebut dilaksanakan di tempat yang dikatakan sebagai masjid di lokasi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Bagaimana bisa sebuah tempat yang disebut sebagai masjid kemudian dijadikan tempat untuk berdoa oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen? Apakah itu yang dikatakan wujud toleransi yang selama ini diharapkan oleh orang-orang yang menjaga gereja, sholat di dalam gereja, buka bersama di dalam gereja, ceramah di dalam gereja? Apakah ini juga yang disebut sebagai wujud kerukunan umat beragama? Sampai bergantian umat muslim beribadah di dalam gereja bersama-sama dengan orang Kristen, kemudian di lain waktu umat Kristen sama-sama beribadah di dalam masjid bersama kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Menyembah Yesus di dalam masjid.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah. Ini kesesatan yang nyata kaum muslimin. Masihkah Anda ragu tentang kesesatan dari Al-Zaitun? Masjid itu adalah tempat yang suci. Masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Apakah pantas ada orang yang menyembah selain Allah di rumah Allah? Itu bentuk kezoliman kaum muslimin. Kezoliman yang besar. Secara khusus, secara eksklusif, Allah Subhanahu wa taala melarang siapapun untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah di dalam masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalam masjid di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kaum muslimin yang saat ini berada di dalam barisan orang-orang yang sering menjaga gereja, mau sholat di dalam gereja, berbuka puasa bersama di dalam gereja, ceramah di dalam gereja. Kalian sedang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang liberal, orang-orang munafik, dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk memuluskan kepentingan mereka. Keinginan mereka yang utama adalah mengeluarkan kaum muslimin, mengeluarkan kalian dari agama kalian. Mengeluarkan kalian kaum muslimin dari agama Islam. Yakinlah kalian kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga sebaik apapun kebaikan yang mereka lakukan terhadap kalian, itu adalah sebuah bentuk pengelabuhan. Itu sebuah modus. Ada udang di balik batu. Ada misi yang besar di balik apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toleransi ada batasan. Kalian kaum muslimin punya kemuliaan. Jangan sampai kalian merendahkan diri di hadapan mereka orang-orang kafir. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya seorang muslim adalah orang yang mulia. Mulia di dunia dan di akhirat. Mulia karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kita selalu mendoakan, selalu berdoa, semoga mereka yang berada di dalam barisan orang-orang yang sering menjaga gereja, mau sholat di dalam gereja, berbuka puasa di dalam gereja, ceramah di dalam gereja, agar segera mendapatkan hidayah, untuk mengenal agama Islam ini dengan baik. Kemudian dapat mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan syariat Islam yang murni. Sebagaimana yang difahami oleh para pendahulu kita dari kalangan salafus soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat, memuliakan Islam, dan memuliakan kita seluruhnya secara umum kaum muslimin. Sehingga orang-orang kafir tidak akan berani sedikit pun merendahkan Islam dan juga kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.